Ahmad Dodi Kurniawan. Semoga kita selalu diberi semangat, terutama dalam semangat dalam belajar. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bilangan berpangkat. Nah, untuk anak-anakku SMK Muhammadiyah 6 Rogo Jampi, apabila nanti dalam penjelasan dari awal hingga akhir terdapat penjelasan yang kurang begitu difahami atau masih mengalami kebingungan, silakan WA atau telepon saya. Nah, ini sudah saya sertakan nomor HP dan WA saya ya. Baik, bicara tentang bilangan berpangkat, apa dan seperti apa sih bilangan berpangkat itu? Ya, jadi bilangan berpangkat adalah perkalian berulang suatu bilangan. Ya, saya tegaskan lagi, perkalian berulang suatu bilangan, di mana nanti bilangan dapat berpangkat bulat positif, 0 maupun bulat negatif. Ya, jadi secara sederhana ditulis A, ada N kecil di atas ya. Jadi ini bacanya adalah pangkat A pangkat N, yang artinya adalah A dikali A dikali A sebanyak N. Misalkan N-nya diganti 3, berarti bacanya A pangkat 3, berarti artinya A dikali A dikali A. Seperti itu. Di mana adalah bilangan pokok atau basis, sedangkan N adalah pangkat atau eksponen. Contoh, 5 pangkat 4. Berarti ini artinya adalah 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5. Ya, atau perkalian berulang 5 sebanyak 4. Ya, jadi hasilnya adalah 5 kali 5 kali 5 kali 5. Ataupun jika menemukan soal yang sebaliknya, ya, 3 kali 3 kali 3 kali 3, jadi ini bisa ditulis menjadi 3 pangkat 4. Perkalian berulang bilangan 3 sebanyak 4. Paham dari sini ya? Baik, selanjutnya adalah tentang 3 jenis-jenis bilangan berpangkat, yaitu ada 3. Yang pertama adalah bilangan berpangkat positif, berpangkat negatif, dan berpangkat 0. Nah, untuk yang pertama adalah berpangkat positif. Nah, untuk bilangan berpangkat positif ini memiliki beberapa sifat operasi. Yang pertama adalah perkalian bilangan berpangkat, pembagian bilangan berpangkat, dan perpangkatan bilangan berpangkat. Nah, untuk yang pertama adalah perkalian bilangan berpangkat. Secara umum, perkalian bilangan berpangkat ini ditulis A pangkat M dikali A pangkat N. Hasilnya adalah A pangkat M tambah N. Nah, di sini pangkatnya tinggal jumlah. Syaratnya adalah bilangan pokok harus sama. Ya, bilangan berpangkat dikali bilangan berpangkat, maka pangkatnya ditambah. Ya. Atau biar kita lebih mudah mengingatnya, saya misalkan di sini orang yang punya cinta ya, di sini juga orang yang punya cinta. Ketika orang yang punya cinta dikali dengan orang yang punya cinta, maka cintanya akan semakin bertambah. Ya, ingat-ingat ya. Baik, untuk lebih memahami, perhatikan contoh berikut. 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 4. Ya, ibarat kita punya cinta dikali dengan orang yang punya cinta, maka cintanya akan semakin bertambah. Jadi pangkatnya tinggal nambah, karena di sini bilangan pokoknya sudah sama. Jadi pangkatnya tinggal nambah, 2 tambah 4 adalah 6. Jadi hasilnya adalah 4 pangkat 6. Nah, contoh yang kedua, 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat, ayo pangkat berapa ini? Jika tidak ada pangkatnya, maka secara otomatis adalah pangkat 1. Karena 1 adalah identitas perpangkatan. Jadi tinggal nambah nih pangkatnya. 2 tambah 1 berapa? 3. Hasilnya adalah 4 pangkat 3. Nah, untuk sifat yang kedua adalah pembagian bilangan berpangkat, di mana secara umum ditulis A pangkat M dibagi A pangkat N. Hasilnya adalah A pangkat M dikurangi N. Ya, syaratnya seperti yang tadi, bilangan pokoknya harus sama. Ya, jadi saya misalkan di sini orang yang punya cinta, tapi di sini adalah cinta yang lain. Ketika kamu punya cinta dan ternyata cintamu dibagi dengan cinta yang lain, maka cintamu akan semakin berkurang. Ya, kalau tadi yang punya cinta dikali dengan yang punya cinta, maka cintanya bertambah. Nah, kalau ini tapi kalau cintamu terbagi, maka cintamu akan semakin berkurang. Makanya kalau punya cinta jangan dibagi-bagi, ya, cukup hanya satu orang saja, ya, agar tidak berkurang cintanya. Agar lebih memahami, perhatikan contoh berikut. 4 pangkat 4 dibagi 4 pangkat 2. Nah, ini kan udah sama nih bilangan pokoknya. Tinggal ngurangin aja pangkatnya. 4 dikurangi 2 berapa? 2, maka hasilnya adalah 4 pangkat 2. Contoh yang kedua, 4 pangkat 4 dibagi 4 pangkat
Pangkat berapa tadi? Pangkat 1. Bilangan pokoknya udah sama, jadi tinggal mengurangi. 4 dikurangi 1, 3. Maka hasilnya adalah 4 pangkat 3. Nah, selanjutnya adalah perpangkatan bilangan berpangkat. Sudah bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi. Seperti apa itu? Ya, jadi ini ya. A pangkat M dipangkatkan lagi N, hasilnya adalah A pangkat M kali N. Perhatikan contoh berikut. 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 4, ya. Maka hasilnya adalah pangkatnya tinggal mengalikan. 2 kali 4, 8. Maka hasilnya adalah 3 pangkat 8. Untuk yang kedua ini, 5 pangkat 2, pangkatnya lagi 3. Maka pangkatnya dikalikan. 2 kali 3, 6. Maka hasilnya adalah 5 pangkat 6. Baik, untuk yang selanjutnya, yaitu adalah bilangan berpangkat negatif. Kalau tadi berpangkat positif, sekarang bilangan berpangkat negatif. Perhatikan ya, jika A adalah suatu bilangan bukan 0, berpangkat bulat negatif, maka berlaku seperti ini ya, bacanya A pangkat negatif N, hasilnya adalah 1 per A pangkat N. Jadi di sini pangkatnya, di sini negatif, di sini positif dengan syarat atau dengan cara dikasih 1 per. Nah, perhatikan, ubahlah bentuk 5 pangkat negatif 2 menjadi bilangan berpangkat positif. Tinggal ngasih 1 aja, 1 per. Maka hasilnya adalah 1 per 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 berapa? 5 kali 5, 25. Berarti hasilnya adalah 1 per 25. Nah, ini kalau soal yang terbalik. Disuruh mengubah ke pangkat negatif. Ya kita ubah. 36 itu berapa? 36. Diubah menjadi 6 pangkat 2. Maka kita ubah dulu. Sepertiga 6 adalah 1 per 6 pangkat 2. Tinggal mengubah. Jadi pangkatnya negatif. Hasilnya adalah 6 pangkat negatif 2. Nah, untuk yang terakhir yaitu bilangan berpangkat 0. Jika adalah suatu bilangan bulat bukan 0, dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Jadi semua bilangan selain 0 dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. 10 pangkat 0, 1. 100 pangkat 0, 1. Kenapa kok hasil? Nah, ini saya kasih contoh soal ujian nasional yang sering muncul terkait bilangan berpangkat. Ya, di sini ya. Kira-kira mana nih jawabannya? Was, perhatikan. Syarat pangkat boleh ditambah atau dikurang itu adalah bilangan pokoknya harus sama. Karena di sini variabel, maka syaratnya adalah variabelnya harus sama. Jadi kita terlebih dahulu kita sederhanakan. 7 dibagi 84 berapa? 12 ya. 1 per 12 ya. Atau bisa kita tulis seperti ini. 84 kita tulis menjadi 12 kali 7. Kita coret tinggal 1 per 12. Nah, di sini X-nya kan sama-sama X, bilangan pokoknya harus sama, variabelnya harus sama. Bilangan berpangkat, dibagi bilangan berpangkat, maka pangkatnya dikurangi. Ya, jadi ini nanti pangkatnya dikurangi semua. Jadi 3 dikurangi negatif 7, negatif 4 dikurangi negatif 1, negatif 6 dikurangi negatif 4. Ya, jadi ini negatif dikurangi sama negatif jadi plus. Ini juga begitu, jadi plus, jadi positif ya. Maka hasilnya adalah 1 per 12, tadi X-nya 3 tambah 7, negatif 4 tambah 1, sehingga pangkat min 6, negatif 6 tambah 4. Hasilnya adalah 1 per 12 dikali X pangkat 10, dikali Y pangkat negatif 3, dikali Z pangkat negatif 2. Ya. Nah, pangkat negatif berubah jadi positif dengan syarat dikasih 1 per. Ya, jadi kita ubah dulu Y pangkat negatif 3 menjadi 1 per Y pangkat 3. Begitu pula dengan Z-nya, hasilnya adalah 1 per Z pangkat 2. Ya, kemudian kita kalikan semuanya, maka hasilnya adalah X pangkat 10 per 12 Y pangkat 3 Z pangkat 2. Semoga ini bisa membantu permasalahan kalian. Nah, video ini disupport by Dek Rani. Oke, cukup sekian